Halo dokter, sering ya pasien-pasien luka bakar misalnya gara-gara kecepatan minyak panas tuh datang udah diolesin odol? Nah, kasus kayak gini banyak banget kan ya dok? Jadi kita harus bisa ngelakuin pertolongan pertama dengan tepat pada luka bakar. Ingat, pertolongan pertama yang tepat itu bisa cegah kematian akibat luka bakar loh, bukan pakai odol kayak tadi ya. Mungkin secara turun-menurun kita dikasih tahu kalau kena luka bakar, penanganannya itu dengan mengolaskan odol ke area luka bakar. Nah, hal ini salah ya, karena ternyata bisa memperburuk kondisi luka bakar. Yuk sama-sama luruskan miskonsepsi ini dan edukasikan ke pasien cara pertolongan pertama luka bakar yang benar, yang sebenarnya berdasarkan 3 aspek. Oh iya, udah pada tahu belum kalau sekarang Alomedica terbuka untuk mahasiswa loh. Banyak artikel kesehatan mulai dari CMI, penyakit, obat, tindakan medis, sampai ke jurnal-jurnal yang bisa kamu baca. Tunggu apa lagi? Yuk download dan daftar sekarang. 1. Hentikan proses pembakaran. Secara teori, api kan butuh 3 unsur, oksigen, bahan bakar, dan ignition atau sistem pengapiannya. Untuk kasus luka bakar akibat api, tubuh manusia akan berperan sebagai unsur bahan bakar, sehingga pasien harus dijauhkan dari sumber panas dan pindahkan ke tempat yang aman. Seluruh unsur penghantar panas seperti baju dan perhiasan juga wajib dilepaskan. Tapi, kalau kain sudah meleleh dan menempel pada luka pasien, jangan dilepasin ya. Kedua, pendinginan suhu luka bakar. Hal ini menjadi hal yang penting sebagai pertolongan awal pada pasien luka bakar dan harus dilakukan secepat mungkin setelah kejadian. Caranya dengan mengalirkan air dingin ke luka bakar selama 20 menit hingga 3 jam. Penggunaan es batu nggak dianjurin ya, karena dapat menyebabkan kerusakan jaringan yang lebih berat. Pengaliran air dingin selama 20 menit sampai 3 jam ini udah terbukti memberikan outcome yang lebih bagus pada pasien luka bakar. 3. Cegah terjadinya hipotermia. Termoregulasi tubuh pada pasien luka bakar akan terganggu karena adanya kerusakan pada barrier kulit, jaringan, dan kehilangan cairan, sehingga beresiko terjadinya hipotermia, terutama pada pasien anak. Nah, pencegahan hipotermia di sini bertujuan untuk mengurangi mortalitas dan morbiditas kasus luka bakar, karena kondisi ini sudah terbukti bisa meningkatkan infeksi luka bakar. Jadi, meskipun cara pendinginan suhu luka tadi pakai air dingin, tetap juga harus jaga suhu pasien untuk tetap aman. Oke, kalau ketiga aspek tadi sudah dilakukan, dan saat di-assess ternyata pasien butuh dirujuk, nah luka bakar harus ditutup terlebih dahulu dengan dressing transparent film, atau kalau nggak ada, bisa pakai plastik bersih, seperti cleaner. Nah, lukanya nggak perlu dibungkus, cukup ditutup area lukanya aja, lalu dielevasikan untuk mencegah edema. Nah, apa aja kriteria rujuk pada pasien luka bakar? 1. Pasien dewasa dengan luas luka bakar lebih dari 10%. Yang kedua, pasien anak dengan luas luka bakar lebih dari 5%. 3. Luka bakar pada daerah wajah, tangan, kaki, genital, perineum, sendi-sendi mayat, dan luka bakar sirkumferensial di kaki atau dada. Yang keempat, terjadi cedera inhalasi. 5. Pasien luka bakar dengan penyakit komorbiditas. Dan keenam, luka bakar dengan cedera multiple. Dan yang terakhir, luka bakar pada usia sangat muda atau sangat tua. Oke, itu tadi cara pertolongan pertama untuk kasus luka bakar yang wajib diketahui oleh semua tenaga medis dan juga pasien. Kalau dokter tertarik dengan topik luka bakar, banyak artikel yang tersedia untuk dokter di aplikasi dan di web Alomedica. Bisa klik link yang ada di description box di bawah ya. Jangan lupa untuk like dan share video ini ke teman-teman sejawat lainnya, subscribe juga ke channel Alomedica, dan nyalakan lonceng notifikasi agar selalu up to date dengan video Alomedica selanjutnya. Jadi dokter andal dalam genggaman, salam Alomedica.